Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas salah satu cabang olahraga permainan bola besar, yaitu permainan bola basket. Pembahasan yang pertama adalah punya pengertian permainan bola basket. Permainan bola basket adalah suatu permainan yang dimainkan oleh dua regu, di mana masing-masing regu terdiri dari 5 orang pemain. Inti dari permainan bola basket ini yaitu berusaha mencari nilai ataupun skor atau angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke arah atau ke ring basket lawan. Tujuan dari permainan ini tak lain tentu sama dengan cabang-cabang olahraga yang lainnya, yaitu memenangkan pertandingan, di mana tujuan bermain dalam permainan bola basket ini yaitu dengan cara memasukkan bola atau mencetak gol ke arah ring basket lawan sebanyak-banyaknya, dan tentunya menghalangi supaya lawan tidak dapat mencetak angka ke arah ring basket tim kita. Selanjutnya, sejarah permainan bola basket. Permainan bola basket ini diciptakan atau didirikan oleh seorang dokter yang bernama James Naismith pada tahun 1891. Namun, Dr. James Naismith ini mendirikan permainan bola basket atas anjuran dari seseorang dokter juga yang bernama Luther Halsey Gulick. Dr. Luther Halsey Gulick menganjurkan kepada Dr. Naismith untuk menciptakan permainan baru yang dapat dimainkan di dalam gedung, mudah dimainkan, serta mudah dipelajari, dan tentunya permainan ini adalah menarik. Jadi pada suatu ketika Dr. Luther Halsey Gulick ini menganjurkan kepada James Naismith untuk meneliti lebih lanjut daripada permainan ini, dan dikembangkan oleh Naismith. Pada saat itu dibuatlah beberapa peraturan-peraturan, kemudian teknik, dan sehingga terciptalah yang namanya basketball pada saat itu. Singkat cerita, kemudian pada tahun 1924, permainan bola basket didemonstrasikan atau dipublikasikan pada sebuah ajang kompetisi olahraga di tingkat dunia yang disebut Olimpiade, di mana Olimpiade pada saat itu dilaksanakan di negara Prancis. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1932, atas prakarsa Dr. Elmel Beni, seorang direktur sekolah olahraga di Jenewa, pada saat itu diadakanlah konferensi untuk membentuk sebuah federasi permainan bola basket, dan akhirnya terbentuklah yang namanya FIBA atau FIBA. Pada pertama kali didirikannya FIBA ini, dimaksud dari FIBA ini dengan kepanjangan Federation International de Basketball Amateur. Namun sebuah pendirian federasi tentunya ada koreksi, dan dikoreksilah pada kata-kata dari kepanjangan FIBA ini, yaitu Federation International de Basketball Amateur. Ada kata amatir yang dihilangkan, sehingga sampai dengan sekarang FIBA atau FIBA mempunyai kepanjangan dengan Federation International de Basketball. Kemudian kita masuk ke Indonesia. Di tahun 1936, untuk pertama kali permainan bola basket masuk ke Indonesia, yaitu setelah Perang Dunia Pertama, dibawa oleh perantau-perantau dari negeri Cina. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mulai berkembanglah permainan bola basket di Indonesia ini dan akhirnya pada suatu ajang kompetisi olahraga tingkat nasional atau Pekan Olahraga Nasional yang pertama yang dilaksanakan di Kota Surakarta, permainan bola basket mulai dipublikasikan atau diperkenalkan dalam olahraga yang dipertandingkan pada saat itu. Kemudian pada tanggal 23 Oktober tahun 1951 didirikanlah sebuah federasi permainan bola basket di Indonesia yang disebut dengan Perbasi. Namun pertama kali didirikan pada saat itu
Perbasi yang dimaksud adalah dengan kepanjangan Persatuan Basketball Seluruh Indonesia. Dan kemudian setelah berdirinya Perbasi ini, beberapa tahun berselang, tepatnya tahun 1953, Perbasi didaftarkan dan secara resmi diterima menjadi anggota dari FIBA atau FIBA atau Federation International de Basketball. Dan dua tahun berikutnya kepanjangan Perbasi ini dirubah yang semula Perbasi mempunyai kepanjangan Persatuan Basketball Seluruh Indonesia dirubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, dan sampai sekarang Perbasi dengan kepanjangan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia tidak dirubah kembali. Ya, selanjutnya peraturan. Ada beberapa peraturan dalam permainan bola basket. Yang pertama tentunya, dalam sebuah tim permainan bola basket terdiri dari tim inti dan tim cadangan. Pemain inti dan pemain cadangan tentunya. Adapun pemain inti yang dimainkan dalam sebuah pertandingan yaitu terdiri dari 5 orang pemain dan 7 orang pemain cadangan. Jadi maksimal dalam satu tim itu terdiri dari 12 orang pemain, karena untuk pemain cadangan itu dibatasi maksimal 7 orang. Kemudian untuk wasit pengadil itu ada 2 orang wasit yang memimpin pertandingan dalam permainan bola basket ini. Yang pertama itu wasit utama dan yang kedua asisten wasit. Adapun pertandingan dalam permainan bola basket ini dimainkan menjadi 4 babak, di mana setiap babaknya itu terdiri dari 10 menit dan waktu istirahat antara babak satu ke babak yang lainnya itu juga 10 menit. Kemudian apabila dalam 4 babak tersebut masih terjadi skor imbang atau skor sama, maka akan diberikan tambahan waktu sebanyak 2 kali 10 menit dengan jeda waktu istirahat yang berbeda dengan waktu istirahat yang diberikan pada babak utama tadi. Untuk babak tambahan itu jeda waktu istirahat babak tambahan 1 dengan babak tambahan 2 itu hanya 2 menit. Ya, selanjutnya dalam permainan bola basket itu setiap pemain bola basket tidak boleh berlama-lama dengan bola tanpa bolanya dipantulkan atau tanpa bolanya itu dioper atau dipindah tangankan ke pemain lain, karena tentunya itu ada aturan dasar daripada permainan bola basket. Adapun batasan yang dibatasi dalam permainan bola basket ini yaitu tidak boleh melewati waktu 5 detik. Tidak boleh melewati waktu 5 detik apabila bola ini tidak dipantulkan atau bola tidak dipindah tangankan. Itu untuk batasan durasi. Kemudian ada batasan langkah. Untuk batasan langkah dalam permainan bola basket, apabila bolanya tidak dipantulkan, tidak dribbling ataupun tidak dipindah tangankan, maka si pemain maksimal hanya boleh bergerak atau melangkah 3 langkah saja, tidak boleh lebih dari itu. Itu untuk peraturan sekilasnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ukuran standar dalam lapangan permainan bola basket. Yang pertama adalah panjangnya. Panjang dari lapangan permainan bola basket itu 28 meter. Untuk lebarnya 15 meter. Kemudian ada di dalamnya ini beberapa garis atau lingkaran. Di tengah ada sebuah garis pembagi untuk tim 1 dengan tim yang keduanya. Ini adalah garis pembatas daripada batas pertahanan satu tim dengan tim yang lainnya. Kemudian ada lingkaran di sini dengan luas 3,60 meter tentunya. Ini adalah sebuah titik atau sebuah lingkaran untuk memulainya jalan pertandingan dari awal. Kemudian bergeser ke arah sini. Ini adalah batas garis
untuk 3 point. Ini adalah batas garis 3 point. Jadi ketika melempar dari luar batas ini dan bola itu masuk, maka poinnya adalah 3. Kemudian ini adalah batas tempat penalti. Kemudian ini adalah papan pantul dan ini adalah ringnya. Bisa dilihat, ini bisa dilihat dari sampingnya. Ini bisa dilihat ukurannya ya. Di sini. Dan ini tampak dari bagian depan ring. Ya, ini adalah sekilas untuk ukuran standar lapangan permainan bola basket. Ya, selanjutnya ada beberapa cara untuk mendapatkan nilai dalam permainan bola basket. Nilai yang bisa diraih dalam permainan bola basket ini ada angka 1 atau poin 1, kemudian ada poin 2, dan ada poin 3. Jadi 3 macam ya. Kemudian ada aturan apabila terjadi gol bunuh diri dalam permainan bola basket. Gol bunuh diri yang terjadi itu dibedakan menjadi 2 macam gol bunuh diri. Yang pertama, gol bunuh diri yang tidak disengaja, dan yang kedua, gol bunuh diri yang disengaja. Misal, pemain A melakukan gol bunuh diri tanpa sengaja, maka golnya akan dicatat dalam papan skor. Tetapi yang tercatat sebagai pencetak golnya adalah kapten tim dari B, bukan tim dari A, karena yang melakukan bunuh diri tadi adalah salah satu pemain dari A. Itu kalau yang tidak disengaja. Berbeda lagi kalau gol bunuh diri itu dilakukan dengan sengaja. Kalau gol bunuh diri itu dilakukan dengan sengaja, maka golnya tidak akan tercatat dalam papan skor, karena itu hanya akan dianggap sebuah pelanggaran saja. Jadi sekali lagi saya ulangi, apabila gol bunuh diri itu disengaja, maka skornya tidak akan dihitung dan malah hanya akan dianggap sebuah pelanggaran saja. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, beberapa teknik dalam permainan bola basket. Ada 4 macam teknik dasar permainan bola basket. Yang pertama, teknik mengoper bola atau passing. Yang kedua, teknik menggiring bola atau dribbling. Yang ketiga, teknik menembak bola atau shoot atau shooting. Yang keempat adalah teknik dasar bertumpu satu kaki atau pivot. Ya, untuk lebih jelasnya kita ulas satu persatu beserta saya tampilkan beberapa gambarnya. Kita mulai dari yang pertama, mengoper bola atau passing. Ini bisa dilihat ya. Passing itu dibagi menjadi 3. Yang pertama chest pass, kemudian yang kedua ada bound pass, dan yang ketiga ada overhead pass. Untuk chest pass adalah lemparan lurus yang dimulai dari depan dada. Nah, bisa dilihat ini gambarnya, ini adalah chest pass. Kemudian yang kedua ada bound pass. Bound pass adalah lemparan memantul. Jadi lemparan yang dilakukan melalui pantulan. Jadi bola ini didorong ke arah lantai dengan tujuan bolanya memantul ke arah rekan yang akan kita oper. Kemudian yang terakhir adalah overhead pass. Overhead pass adalah lemparan yang dimulai dari atas kepala. Jadi lemparan dari atas kepala itu adalah overhead pass. Sekali lagi saya ulangi, passing dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah chest pass, yang kedua bound pass, dan yang ketiga adalah overhead pass. Ya, selanjutnya teknik menggiring atau dribbling. Teknik menggiring dalam permainan bola basket itu bisa dilakukan menggunakan telapak tangan terbuka. Jadi maksud dari menggunakan telapak tangan terbuka bukan serta-merta sentuhan bola itu tidak sepenuhnya pada telapak tangan, tetapi tetap memfungsikan kelima jari dengan gaya dorongan dipantulkan. Jadi gaya dorongan itu posisi ketika bola itu naik, maka siku itu akan menekuk, dan ketika bola itu didorong, maka
untuk posisi siku pasti melurus. Nah, itu adalah teknik mendorong yang benar. Kemudian, untuk mengindikasikan apakah cara mendribling itu sudah benar atau tidak sentuhannya tangan pada bola, yang terdengar hanya sentuhan bola pada lantai. Jadi tidak ada suara sentuhan daripada tangan ke bola. Apabila masih ada suara sentuhan tangan ke bola, maka itu berarti sentuhan tangan ke bolanya itu belum sesuai dengan teknik yang sebenarnya. Jadi masih ada kekeliruan berarti. Itu ya. Nah, kemudian teknik menggiring atau dribbling ini dibagi menjadi dua macam dribbling. Yang pertama, dribbling rendah. Dribbling rendah dikategorikan apabila pantulan bola itu tidak melewati daripada lutut. Jadi hanya batas lutut saja. Itu kategorinya dribbling rendah. Tujuan dari dribbling rendah ini yaitu untuk mengecoh lawan. Jadi dribbling rendah tujuannya untuk mengecoh lawan. Dan kategorinya pantulannya tidak melewati daripada batas lutut si pemain. Kemudian yang kedua adalah dribbling tinggi. Nah, untuk dribbling tinggi itu kualitas pantulannya adalah bola itu memantul di atas lutut si pemain. Jadi di atas lutut si pemain. Nah, tujuannya selain untuk mengecoh lawan, tujuannya adalah digunakan untuk menggiring bola atau mendribbling jarak jauh. Jadi logikanya dalam panjang lapangan 28 meter itu tidak mungkin si pemain mau melakukan dribbling dengan dribbling rendah. Pasti yang digunakan adalah dribbling tinggi. Itu adalah teknik dribbling. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik shoot atau shooting. Jadi teknik shooting ini suatu lemparan yang mengindikasikan atau mengarahkan bola tersebut ke ring basket dengan tujuan untuk mencetak gol. Jadi shoot ini bisa dilakukan melewati bola mati dan open play. Seperti bola mati maksudnya itu bisa dilakukan dari titik penalti atau lemparan bebas. Kemudian kalau untuk open play itu bisa dilakukan dengan berbagai teknik dalam mencetak gol. Yang pertama adalah biasanya dilakukan lay up, kemudian slam dunk, dan juga tentunya rebound. Itu adalah teknik shooting. Yang terakhir adalah teknik dasar bertumpu satu kaki atau pivot. Nah, teknik dasar bertumpu satu kaki atau pivot ini adalah suatu gerakan yang digunakan si pemain untuk mengecoh lawannya. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh daripada gerakan pivot. Ya, mungkin cukup sampai di situ dulu. Untuk pembahasan selanjutnya tetap stay tune atau tetap nantikan video-video daripada Piwaris Channel. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.